Baik, sudah jam 15.40, akan saya mulai acara webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada acara webinar Technopreneurship dengan judul Tantangan dalam Mengolah Big Data. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu pada kesempatan acara sore hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi Q&A, dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja saya buka acara webinar Technopreneurship dengan judul Tantangan dalam Mengolah Big Data dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saat pemateri menyampaikan materi, diharapkan teman-teman tidak ada interupsi. Yang kedua, setelah selesai menyampaikan materi secara keseluruhan, maka akan dibuka sesi tanya-jawab. Sebelum memasuki acara inti, boleh teman-teman open kamera dulu untuk kebutuhan dokumentasi. Baik, mungkin yang lain. Baik, saya share screen, saya print screen ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih, bisa off cam kembali. Baik, sekarang kita menginjak pada acara inti webinar Technopreneurship, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Andika Syaputra. Kepada Saudara Muhammad Andika Syaputra, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Mbak Pipit. Saya coba share screen dulu ya. Oke, Kak. Apakah sudah terlihat? Masih belum. Nah. Sudah ya? Sudah. Ya, selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar Tantangan dalam Mengolah Big Data. Sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu apakah di sini ada yang bidangnya non-IT? Bisa tulis di kolom chat iya atau tidak. Sepertinya sudah background IT ya. Oke, kalau gitu selanjutnya outlier apa yang kita bahas di sini, yakni pertama Big Data and Big Challenge, kedua infrastruktur Big Data, kemudian pengumpulan Big Data, penyimpanan Big Data, manajemen dan keamanan Big Data, pemrosesan Big Data, dan Big Data Project. Big Data and Big Challenge. Oke, apa sih Big Data itu? Nah, Big Data itu awalnya
merupakan teknologi yang digunakan untuk menanggulangi ledakan informasi. Nah, setiap hari data atau informasi akan terus bertambah yang dibarengi dengan perkembangan teknologi. Seperti teknologi IoT sekarang itu akan menghasilkan data yang sangat besar. Jadi, big data itu apa? Big data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional biasa dan memiliki karakteristik khusus. Nah, perangkat lunak seperti komputer, PC, laptop biasa itu tidak bisa mengolah big data. Kita butuh tambahan perangkat khusus. Untuk karakteristik tertentu, mungkin ada referensi yang bilang ada 4V, 3V, 5V, hingga 7V, tapi yang paling umum itu adalah 3V ini, yakni volume, banyaknya data, karena data itu sangat banyak, big data yang sangat banyak, maka volumenya juga banyak. Kemudian variety, yaitu beragam. Terdapat beberapa data, yakni meliputi data gambar, data video, bahkan data kata kalimat, dan data yang lainnya. Dan bertambah sangat cepat. Velocity, ya, contohnya seperti kita transaksi Bitcoin atau cryptocurrency ataupun saham, itu kan perdagangannya sangat cepat. Oleh karena itu, big data harus memiliki kecepatan dalam prosesnya. Nah, yang tidak cukup diolah dengan perangkat keras dan perangkat lunak biasa, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, contoh data dalam keseharian itu kayak kita bangun tidur hingga tidur lagi, itu hasilnya kita menghasilkan data. Nah, seperti saat ini termasuk data, kita mengikuti webinar, beberapa jam kita mendapatkan ilmu, itu adalah data. Nah, untuk bersosial media juga, misalkan Instagram atau Twitter, kita nge-tweet kata-kata. Nah, itu kata-kata itu udah masuk ke data kita. Kemudian gambar, kita upload gambar atau video, itu masuk ke data kita. Kemudian big challenge, tantangan dalam mengolah dan menganalisa big data. Nah, apa sih tantangannya dalam mengolah big data itu sendiri? Nah, karena sifatnya big data itu volumenya besar dan beragam dan sangat cepat, jadi big data itu punya tantangan yang besar juga. Nah, apa aja tantangannya? Yakni infrastruktur di perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian ada di pengumpulan big data itu sendiri, penyimpanan big data. Nah, pengumpulan ini kita kumpulkan, nanti saya jelaskan. Kemudian proses big data dan manajemen dan keamanan dari big data. Yang pertama, infrastruktur dari big data itu sendiri, yakni yang tadi saya katakan, big data tidak cukup menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak biasa. Ini termasuk perangkat keras, yakni laptop dan PC. Tidak cukup menggunakan laptop atau PC biasa saja. Nah, itu harus ada tambahan, yakni server komputer atau komputer server. Nah, server atau dalam bahasa Indonesianya biasa disebut Paladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan dan pemrosesan data. Jadi, server komputer ini adalah perangkat keras khusus yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Jadi, di server komputer ini tidak seperti laptop. Yang laptop ada graphic user interface-nya, yakni kita bisa memindah, mengoperasikannya seperti menggunakan Excel atau Word gitu. Itu tidak ada di server komputer. Makanya server komputer ini adalah perangkat keras khusus. Nah, data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Jadi, server komputer ini dikhususkan untuk pengolahan big data.
Kemudian, nah ini infrastruktur dari Big Data. Komputasi paralel dan terdistribusi. Nah, apa itu komputasi paralel dan komputasi terdistribusi? Komputasi paralel adalah teknik komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Nah, dan komputasi terdistribusi adalah penggunaan terkoordinasi dari komputer yang secara fisik terpisah atau terdistribusi. Nah, jadi ini pengguna itu kan misal menggunakan laptop, notebook ataupun PC dengan perangkat jaringan atau internet, dia mengirimkan apa yang diminta ke server cluster, dan di mana server-server tersebut di cluster untuk dibagikan agar pemrosesannya bisa dibagi nanti, biar tidak terlalu berat. Nah, misal dalam penggunaan kita melakukan pencarian di Google itu, nah kita itu kan mengetikkan di hardware laptop misalnya, lalu kita kirimkan ke server Google, misal kita gunakan server Google, nah kita itu mengirimkan perintah ke server cluster di Google, yaitu di data center Google itu terdapat server. Nah, server tersebut itu di beberapa cluster, untuk membagi pemrosesan agar lebih cepat dan tidak berat dalam pemrosesannya. Nah, setelah menemukan datanya, itu akan dikembalikan ke pengguna dengan tampilan yang diinginkan, yang dicari. Nah, kemudian, kita tadi sudah bicara tentang data center, infrastruktur big data, pusat data atau data center adalah fasilitas yang digunakan oleh sebuah bisnis atau organisasi untuk menyimpan, memproses, dan menyebarkan data dalam jumlah besar. Di data center ini, kita ada komputer server, di mana komputer server itu kita klaster menjadi beberapa klaster, disimpan di dalam big data. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam data center itu sumber daya listrik. Karena big data ini datanya sangat besar dan pemrosesannya berat, oleh karena itu membutuhkan sumber daya listrik yang besar pula. Misal di Indonesia kita menggunakan listrik dari PLN ya. Nah, jika terjadi sesuatu, kita harus ada listrik tambahan yang lain, seperti misal kita gadget atau apa itu buat tambahan listrik, biar kalau ada mati lampu tidak langsung mati, itu kita butuh di situ, itu juga cukup besar. Kemudian keamanan data center itu sendiri, keamanan dari datanya itu harus dijaga, dan keamanan untuk memasuki kawasan data center sendiri itu penjagaannya juga sangat ketat. Sistem pemrosesan dan penyimpanan. Nah, proses ini kalau ada maintenance itu bisa diperbaiki di data center itu. Kemudian penyimpanannya disimpan di komputer server. Kemudian bandwidth. Nah, bandwidth itu apa? Yakni trafik keluar atau masuk dari dan ke suatu server. Yakni proses keluar masuknya data ke suatu server. Kemudian lokasinya. Tidak sembarangan kita membangun data center di suatu tempat. Kita harus memikirkan dampaknya dan keadaan di sekitar. Misal, jangan kita membangun data center di daerah yang rawan bencana. Itu akan sangat berakibat fatal. Misal, kalau ada bencana, kerugiannya juga besar. Maka lokasi ini kita harus mencari lokasi yang strategis. Kemudian keandalannya. Nah, kita harus handal untuk kecepatannya, tadi volumenya, kemudian skalabilitas. Ya, kemampuan sistem dalam menangani penambahan data. Nah, data kan
menambah terus-menerus dan cepat. Nah, itu harus dapat menanganinya. Jadi mau ditambah seberapa banyak pun data, maka big data, data center itu dapat mengcovernya. Kemudian masih di infrastrukturnya, yakni terdapat dua data center itu dibagi dua, yakni on-premise dan cloud. Nah, apa itu on-premise? On-premise yaitu data center yang dikelola sendiri. Nah, yang kelola ini pasti pengusaha atau perusahaan yang besar ya, seperti kampus gitu memiliki data center itu diolah sendiri on-premise. Tapi yang cloud itu, cloud computing biasanya itu seperti AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Itu perusahaan menyediakan data center. Nah, data center itu disewakan ke orang, ke perusahaan. Nah, di Indonesia seperti anak usaha Telkom itu sudah memiliki usaha data center. Kalau nggak salah itu sudah punya tiga bangunan data center, salah satunya ada di Surabaya. Nah, on-premise dan cloud itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk on-premise, tingkat keamanan itu tinggi, karena data center tersebut diolah sendiri, dia tahu apa kelemahan dari data center tersebut, celah-celahnya dia tahu, karena dia yang mengolah sendiri. Kemudian biaya operasionalnya rendah. Untuk menambah sesuatu, ingin menambah infrastruktur apa itu karena on-premise itu milik sendiri, itu operasinya lebih rendah. Tapi modal awal itu tinggi. Membangun gedung, listriknya, terus infrastruktur yang lain itu modalnya tinggi. Tapi itu operasinya rendah, ada modal awal, investasi di modal awal tinggi, tetapi operasinya rendah. Kemudian kelebihannya memberikan kontrol penuh, karena ini milik sendiri, jadi kontrol penuh, kita mau apa itu terserah kita, karena kita yang punya. Nah, tapi untuk kekurangannya tadi modal awal tinggi. Kemudian tanggung jawab sendiri. Jadi jika ada peretasan atau apapun itu, ada kerusakan, maintenance itu kita yang menangani sendiri. Jadi tanggung jawab kita sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus bisa menanganinya. Kemudian skalabilitas terbatas. Lalu yang di public cloud, untuk kelebihannya itu skalabilitas kita terbatas. Kemudian modal yang rendah. Modal yang rendah itu pertama kita masuk itu cuma nyewa, itu modalnya cuma sedikit. Nah, tetapi untuk biaya operasinya itu tinggi. Jika kita menambahkan infrastruktur yang lain, kita itu harus menambah biaya untuk menambahkan infrastruktur tersebut. Jadi kelebihan dan kekurangan dari public cloud dan on-premise. Kemudian kelebihan dari public cloud itu kemudahan akses. Karena sudah disediakan, kita tinggal masuk ke servernya dari penyedia. Kemudian kekurangannya, kontrol tidak penuh, karena itu milik penyedia data center, kita tidak dimiliki kontrol penuh. Seperti kita mengakses data punya orang lain, perusahaan lain, itu tidak dibolehkan. Makanya kontrol tidak penuh di situ. Kemudian biaya operasional tinggi yang tadi, kita menambah apapun harus menambah biaya. Kemudian SLA ditentukan oleh penyedia, jadi penyedia yang menentukannya. Nah, untuk on-premise ini dikelola biasanya dimiliki oleh universitas. Nah, di UTM sendiri itu sudah dibangun di sebelah masjid, ada data center, itu dibangun sendiri. Kemudian pemerintah juga memiliki data center, rumah sakit dan lain-lain itu biasanya penyedia data center sendiri.
yang kalangan atas seperti itu. Kemudian untuk yang cloud seperti Google Cloud, Amazon, Microsoft, dan anak usaha Telkom itu mereka sebagai penyedia. Jadi mereka sebagai pembisnis, ada perusahaan ingin menyimpan data di situ, mereka menyediakan. Jadi kalau ada maintenance atau apapun, pihak cloud itu yang bertanggung jawab. Di on-premise dan public cloud ini nanti kita akan bahas terus-menerus di slide selanjutnya. Jadi mohon diingat untuk on-premise, yakni kita memiliki data center sendiri, sedangkan cloud itu kita ikut penyedia data center, kita ikut orang lain. Lalu kalau bisa ini saya tunjukkan infrastruktur big data. Ini adalah sebuah data center di mana di sini ada komputer server di cluster. Ini tidak bisa ini di cluster data center. Kalau nggak bisa nanti akhir acara aja. Kemudian untuk infrastruktur big data di perangkat lunaknya. Nah, untuk perangkat lunak kita tidak bisa menggunakan perangkat lunak biasa seperti Excel atau SPSS. Nah, Excel itu ada batasannya, tidak bisa untuk mengolah big data. Untuk mengolah big data, kita harus menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Di antaranya Java, Python, ataupun R. Untuk yang lebih mudah dan jalannya lebih cepat, kita bisa menggunakan Java. Nah, untuk di sini kan Excel ada maksimal datanya. Nah, Excel itu jika dimasukkan big data, maka software tersebut akan crash. Oleh karena itu, kita harus menggunakan perangkat lunak khusus, bahasa pemrograman khusus untuk mengolah big data. Kemudian untuk pengumpulan big data, nah, big data itu dikumpulkan dengan cara internal ataupun eksternal. Nah, di sini kita akan membahas yang internal terlebih dahulu. Misalnya ada sebuah bank. Nah, bank itu memiliki konsumen yang mana ada data transaksi dari bank itu. Data transaksi dari bank, kemudian ada data dokumen. Jika mendaftar awal biasanya ada data dokumen seperti itu dikumpulkan menjadi data, kemudian data customer support. Nah, untuk data stream, aliran data stream, itu aliran data yang secara terus-menerus. Sedangkan data batch itu aliran data secara bertahap. Nah, untuk contohnya gimana sih data stream itu? Nah, data stream itu seperti data transaksi. Data transaksi itu kan terus-menerus. Data tersebut akan langsung dikirimkan ke big data pusat, yaitu data centernya, servernya, atau dikirimkan di situ, diproses langsung saat itu. Sedangkan data batch, yakni seperti data dokumen dan data customer support, itu akan dikumpulkan ke cabang bank terlebih dahulu. Itu sekitar 1 hari ataupun 1 minggu, 1 bulan itu akan dikirimkan ke pusat data. Jadi stream itu langsung pemrosesannya, ada transaksi langsung diproses terus menerus. Sedangkan batch itu disimpan dulu, baru akan dikirimkan ke pusat data berapa hingga 1 hari ataupun 1 minggu. Itu jadi di transaksi kita tidak tahu berapa banyak prediksi data dalam sehari itu. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, tapi di batch ini
kita dapat tahu biasanya kita membaca data masa lalu, biasanya satu bulan ini, satu hari ini berapa data yang diolah, itu akan tahu. Nah, untuk toolsnya, untuk tools stream di on-premise, tadi sudah dikatakan on-premise, yakni pusat data yang diolah sendiri, sedangkan cloud kita ke penyedia data center. Nah, untuk di on-premise, untuk streamnya, yaitu data yang secara terus-menerus, itu kita menggunakan Flume, menggunakan tool Flume. Sedangkan untuk batch-nya, kita menggunakan Goblin. Nah, untuk di cloud-nya ke penyedia itu, untuk streamnya, kita menggunakan transfer Amazon dan Amazon Snowball untuk batch-nya, data batch. Kemudian pengumpulan data secara eksternal. Nah, pengumpulan data secara eksternal itu kita dapatkan dari data dari pihak luar. Seperti kita data bank, kita minta data dari pihak luar, yakni pihak e-commerce kayak gitu. Pihak luar itu transaksi dari konsumen, itu berapa banyak uang yang dikeluarkan, beli atau enggak gitu, bisa kita minta data tersebut. Atau data asuransi, kita bisa meminta data tersebut, data transaksi pihak luar itu. Kemudian ada data media sosial, yakni data kita di Instagram, Twitter, seperti foto atau tweet, terus di LinkedIn itu, di YouTube videonya, itu kita bisa dapat data melalui itu. Nah, kemudian ada juga data di web. Nah, untuk data tersebut kita on-premise, kita dapat menggunakan Scrapy dan Selenium. Untuk di cloud-nya, kita bisa menggunakan Octopus dan ParseHub. Nah, untuk datanya, itu kita bisa menggunakan data API dan data scraping. Nah, bedanya apa? Data API ini data yang sudah disediakan oleh perusahaan, tapi data API ini berbayar, atau yang ada yang gratis, tapi itu enggak seberapa diberikan, seperti hanya umumnya saja. Nah, untuk selebihnya itu harus berbayar. Kita membayar di perusahaan, bayar itu tidak termasuk hanya uang saja, kita bisa bertukar data terhadap perusahaan lain. Nah, itu dari data API. Kemudian data scraping. Nah, data scraping ini kita agak sulit untuk mengambilnya karena kita harus menciptakan tools khusus dengan bahasa pemrograman untuk mengambil data dari pihak luar. Jadi kita tidak terbatas kita mengambil data dari data scraping, tapi itu lebih susah. Nah, sedangkan data API itu kita berbayar. Kalau ingin mengambil data yang lebih, atau yang kalau gratis itu biasanya dibatasi. Kalau mau lebih itu kita harus bayar atau saling tukar data. Kemudian, nah, perbedaan dari web scraping tadi dan API. Nah, web scraping itu untuk mengekstrak data dari website menggunakan tools web scraping khusus. Nah, untuk web scraping itu aksesnya tanpa batas. Seperti yang dikatakan tadi, kita dapat mengambil data dari perusahaan lain, tapi itu ada etikanya juga. Jadi tidak sembarangan. Nah, itu aksesnya tidak terbatas. Tetapi kita lebih sulit karena harus memahami bahasa pemrograman untuk mengambil data tersebut dan menciptakan tools khusus. Dan bebas biaya. Untuk web scraping ini kita tidak mengeluarkan biaya atau pertukaran data juga tidak, ini gratis. Nah, tapi itu ada isu etikanya, kita tidak boleh sembarangan. Ada perusahaan yang
gunakan kebijakan dalam pengambilan web scraping ini. Kemudian API itu aksesnya terbatas, yang tadi tergantung perusahaannya ingin memberikan data apa, yang data yang dibagikan dari perusahaan yang kita inginkan. Seperti di COVID, data COVID lah. Nah, data COVID ini kan kita mau minta data tersebut, berapa yang terkonfirmasi itu, nah kita bisa menggunakan API atau web scraping. Nah, kalau di perusahaan kayak Tokopedia atau apapun itu, hasil pembelian kita itu bisa menggunakan, itu biasanya menggunakan API. Terus disediakan API-nya. Kemudian ada penyimpanan big data. Nah, penyimpanan big data itu terdapat jenis-jenis data yang mungkin sudah familiar ini, yakni data tidak terstruktur, yakni unstructured data, semi-structured data, dan structured data. Nah, unstructured data ini data yang tidak terstruktur, seperti kita menuliskan kalimat atau PDF itu kan ada kata-kata banyak, itu seperti kita nge-tweet, itu kata-kata itu tersebut itu data yang tidak terstruktur. Gambar, suara, video, gambar itu tidak terstruktur. Nah, kalau semi-struktur itu HTML, JSON, dan XML. Di contoh ini kita lihat itu JSON, datanya itu semi-struktur. Nah, kalau data yang terstruktur itu data dari SQL ataupun Excel. Data dari Excel itu termasuk data yang terstruktur. Kemudian penyimpanan big data. Yang dimaksud penyimpanan big data, data lake. Ya, apa itu data lake? Data lake merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan data dalam format aslinya. Dapat digunakan untuk menyimpan data tidak terstruktur, semi-terstruktur, dan terstruktur. Nah, data lake itu didapatkan melalui web app, sensor, ataupun IoT. Nah, IoT sekarang itu setiap elektriknya itu kayak itu kita menghasilkan data di IoT. Kemudian social feeds, audio, video, database, cloud, on-premise, files, hingga cloud source. Untuk di on-premise kita menggunakan tools HandOp, DFS. Untuk cloud S3. Jadi di data lake ini lebih tepatnya itu di data yang sudah terstruktur aslinya. Kemudian untuk data warehouse. Untuk data lake ini data yang tidak terstruktur. Jadi data-data tulisan, gambar, video ini disimpan di data lake, nanti akan diproses dan akan dimasukkan ke data warehouse. Nah, di data warehouse ini datanya sudah terstruktur, siap dianalisa. Ya, untuk data warehouse siap dianalisa dari data dari accounting, sales, supplies, HR, dan lain-lainnya, itu dianalisa bisa menghasilkan dengan analisa tools, dashboard, ataupun reports. Di sini menggunakan tools yang menggunakan on-premise, ya ini Hive sama PostgreSQL, sedangkan cloud, Amazon, Redshift, dan Snowflake. Biasanya data warehouse ini datanya Permisi, Mas Andika. Ya. PPT-nya hilang, share screen-nya. Oh iya, bentar. Ya. Sudah terlihat lagi ya? Sudah. Ya, oke. Data yang tadi data lake itu
dikumpulkan dulu data-data dari luar, kemudian kalau sudah data tersebut sudah terstruktur, maka akan pindah ke data warehouse. Kemudian manajemen big data. Nah, manajemen big data itu dengan katalog data. Katalog adalah inventaris terperinci dari semua aset data dalam suatu organisasi yang dirancang untuk membantu para profesional data dengan cepat menemukan data yang paling tepat untuk tujuan analitis atau bisnis apapun. Nah, jadi datanya itu kan sangat banyak ya, sangat besar, sangat beragam. Nah, ini konsep 3V tadi. Nah, kita membutuhkan manajemen big data yang baik agar datanya rapi dan mudah dicari. Kan gini ya, pertama butuh katalog, ini yang pertama katalog data. Nah, katalog data itu apa sih? Ya, jadi katalog data itu semacam katalog data. Ibaratnya ini kita ibaratkan katalog dalam sebuah perpustakaan besar. Ya, jadi bisa dibayangkan teman-teman kalau ke perpustakaan tapi tidak ada komputer katalog, terus tidak ada label di rak-raknya, tidak ada label juga di bukunya itu. Nah, itu akan bagaimana sulitnya kita mencari buku yang kita inginkan, itu ya. Jadi itulah gambaran bagaimana kalau big data itu tanpa katalog. Jadi untuk mencari misalnya data keuangan bulan September 2020. Wah, itu nanti harus nyari satu-satu lah. Itu kan akan sangat merepotkan. Makanya dibutuhkan sebuah data big data katalog. Jadi nanti itu akan jadi searching gitu. Kita cari data tersebut. Nah, itu di searching kata kunci tertentu itu akan ketemu data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan itu akan aksesnya di sini dan lain sebagainya. Nah, sebuah data katalog itu biasanya akan terdiri dari beberapa metadata. Di sini metadata itu ada technical metadata, di data katalog ada technical metadata, proses metadata, dan bisnis metadata. Nah, sebuah data katalog itu biasanya akan terdiri dari beberapa metadata yang tadi saya sebutkan. Nah, metadata itu bentuk data untuk memberikan informasi atau mendeskripsikan suatu data. Metadata itu ibaratnya kalau kita di perpustakaan itu tadi ya, label-labelnya. Jadi misalnya label di bukunya gitu ada nomor serinya tertentu. Nah, kemudian label di raknya itu ada nomor serinya tertentu juga. Nah, itulah yang disebut metadata. Data katalog di big data itu cukup membutuhkan beberapa metadata, minimal 3 metadata tadi, yakni technical metadata, proses metadata, dan bisnis metadata. Nah, untuk technical metadata itu menjelaskan bagaimana data distrukturkan dan disimpan ke dalam mesin komputer, memberikan label pada data tersebut. Nah, technical big data yaitu biasanya ini terdiri dari aksesnya data ini ada di mana, terus kemudian isinya apa saja, terus kemudian misalnya maksudnya isi kolomnya itu di kolom datanya itu ada apa saja sih, terus apa format datanya, apa saja sih. Nah, itu technical metadata. Nah, ada lagi proses metadata. Proses metadata itu adalah metadata yang ditambahkan ketika melakukan suatu proses. Jadi misalnya kalau di buku perpustakaan itu kan ada misalnya di belakang itu, dan di belakang itu akan terlihat misalnya tanggal sekian dipinjam oleh siapa, tanggal sekian dipinjam oleh siapa. Nah, itulah proses metadata. Jadi apa data itu diproses oleh siapa saja, data itu dipakai oleh siapa saja. Nah, itu harus ada datanya.
Jadi akan jelas siapa saja yang mau menggunakan data itu, siapa saja yang memproses data itu akan jelas. Nah, kemudian ada lagi bisnis metadata. Ini menjelaskan aturan, kebijakan, dan batasan terkait dengan data. Nah, bisnis metadata ini tidak kalah penting. Jadi misalnya karena kita butuh akses misalnya data penjualan ya. Nah, itu kan kita akan lebih cepat kalau memang biasanya kalau di perpustakaan ini biasanya misalnya itu sebuah kode rak. Jadi raknya itu rak ini untuk apa? Sosial misalnya, terus ini untuk engineering dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di big data katalog itu juga membutuhkan bisnis metadata, misalnya ini data khusus akunting. Nah, itu data-data khusus sel, data-data khusus yang lain sebagainya, itu dibutuhkan juga untuk mempercepat proses pencarian data tersebut. Nah, teknologinya itu ada di on-premise, ada Apache Atlas, untuk di cloud ada Google Data Catalog. Jadi memang itu tadi ya bisa dibayangkan bagaimana kalau kita tidak punya data katalog. Itu artinya kita masuk perpustakaan, kita mencari buku, tapi kita tidak ada komputer kan. Kalau tidak ada label di rak itu akan sangat sulit mencarinya. Kemudian di manajemen big data, di keamanan kerahasiaan big data. Nah, kemudian manajemen big data berikutnya yang menjadi tantangan itu adalah keamanan dan kerahasiaan dari big data itu sendiri. Big data itu dibagi menjadi 4, yaitu infrastruktur security, data privacy, dan data management, dan integrity and active security. Nah, ini terkait dengan infrastrukturnya, termasuk enkripsinya, termasuk yang servernya gitu. Jadi tadi misalnya kalau di data center, bagaimana cara masuknya. Nah, itu kan masuk data center tidak sembarangan, jadi harus ada keamanan khusus, makanya itu keamanan di data centernya dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan. Untuk keamanan data-datanya itu juga harus diperhitungkan, harus di-manage dengan baik. Jadi tidak sembarangan orang boleh mengakses infrastruktur tersebut atau bisa masuk ke data center tersebut. Itu terus aksesnya juga terbatas ke siapa aja. Nah, kemudian isu berikutnya yaitu data privacy. Nah, ini yang sering terlupakan gitu ya, walaupun kita sudah punya keamanan data yang bagus, yang secure, nah tapi data privasi ini juga harus kita jaga. Jadi ada data apa personal gitu yang harus kita jaga. Misalnya kalau di Indonesia ini kayaknya belum ada untuk regulasi yang mengatur itu, tapi kurang tahu lagi untuk yang saat ini. Nah, bagaimana perusahaan harus bertanggung jawab untuk mengolah data begitu, mengelola privasi data yang ada di situ. Nah, itu belum ada yang diatur. Tapi saya sempat baca di Eropa itu ada misalnya ada GDPR, yakni peraturan untuk perlindungan data. Nah, itu untuk mengatur bagaimana perusahaan itu harus merahasiakan data-data yang bersifat personal. Ya, jadi data-data yang bersifat personal itu harus dihilangkan atau disamarkan. Jadi tidak semua orang tahu data privasi kita. Jadi itu harus tetap rahasia. Jadi, privasi itu harus benar-benar dijaga. Karena itu tadi ya big data, misalnya big data kan ada data-data dari akunting, data dari sales, data dari HR, nah itu kan harus benar-benar dicek. Jadi tidak semua orang akan boleh mengakses ke data-data tersebut. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mengakses dan selain itu privasinya gitu ya. Jadi biasanya kalau data-data yang bersifat privasi, bersifat personal itu harusnya ketika dikumpulkan itu akan dihilangkan atau disamarkan.
Jadi ketika diakses oleh orang tidak akan tahu ini siapa dan lain sebagainya. Jadi itu kalau yang manajemen data keamanannya baik, tapi di Indonesia belum mengatur hal tersebut, semoga saja kedepannya akan segera diatur. Karena beberapa kali kita mengalami kebocoran data. Nah, kemarin itu misalnya data dari Sandi Negara itu kena retas. Nah, dan data dari BPJS sendiri itu juga pernah retas, di mana data BPJS itu terdapat data-data para pekerja, data-data kita itu di situ itu kena retas BPJS gitu, cukup besar, BPJS yang cukup besar dan cukup sangat rahasia. Nah, BPJS memang sudah menerapkan big data juga dalam mengelolanya, tapi ternyata data privacy gitu, ada profesi kita sebagai nasabah BPJS itu tidak terlindungi. Jadi ketika data itu bocor, itu orang-orang bisa tahu ini siapa, terus sampai gimana dan lain sebagainya, lokasinya di mana, alamatnya. Nah, itu kan sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian terkait data manajemen. Nah, ini terkait audit terkait itu tadinya terkait siapa saja yang akses terkait data tersebut, apa aksesnya, melakukan apa saja terhadap data tersebut, itu harus juga diperhatikan. Kemudian yang berikutnya yaitu integrity and reactive security. Nah, ini untuk terkait yang ada insiden tadi, yang misalnya data yang ada di big data itu juga harus dimonitoring secara terus-menerus, jadi tidak boleh karena datanya juga bertambah terus tidak berhenti gitu ya. Ya, itu harus dimonitoring juga secara terus-menerus. Jadi misalnya ada kebocoran data, itu harus segera ditutup dan diperbaiki dengan secepat-cepatnya. Itu harus sangat diperhatikan dalam manajemen data yang baik. Jadi harus memperhatikan infrastruktur security-nya, data privasinya, terus kemudian data manajemennya, kemudian integrity and reactive security-nya. Jadi memang isu-isu ini harusnya kalau mengelola big data yang sudah baik gitu ya, itu harusnya sudah lalu ini nih. Tapi karena memang di Indonesia juga belum diatur, jadi pengelola big data itu juga belum ke arah situ, belum menerapkan seluruhnya. Mungkin infrastrukturnya sudah baik, tapi data privasinya masih belum. Data manajemennya sudah baik, tapi data integrity-nya dan security-nya juga kurang. Nah, itu masih belum diatur secara rigid. Nah, kemudian di pemrosesan big data. Nah, di pemrosesan big data ini dibagi dua, yakni ada, ini sudah dibahas tadi, yakni data batch dan data stream processing. Nah, batch itu apa? Batch processing itu pemrosesan data dalam volume besar secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan stream itu pemrosesan data langsung ketika terdapat data baru. Nah, untuk di data stream itu data diproses setelah beberapa waktu. Ya, dijelaskan tadi data diproses setelah beberapa waktu, itu data tidak langsung dikirimkan ke pusat data, tapi dikirimkan ke cabang misalnya. Dikirimkan ke cabang, data tersebut dikumpulkan terlebih dahulu. Jika sudah terkumpul biasanya ada 1 hari ataupun beberapa itu langsung dikirimkan. Jadi tunggu beberapa hari itu baru dikirimkan, atau 1 jam baru dikirimkan. Nah, tapi di data stream processing itu langsung dikirimkan, seperti kita transaksi saham itu kan datanya langsung kita kirimkan. Data dikirim jangan cepat, langsung diproses datanya, di batch, banyak data diketahui dan terbatas. Nah, karena itu kita simpan terlebih dahulu, kita tahu banyaknya data dalam sehari itu, misal sehari kita tahu banyaknya data, kita bisa membaca dari masa lalu itu datanya berapa banyak, penambahannya berapa, gitu bisa kita analisis juga. Di stream processing itu data itu tidak terbatas, jadi kita tidak tahu. Soalnya data itu akan dikirimkan secara langsung, terus-menerus langsung. Nah, untuk waktu pemrosesannya di batch itu cukup lama.
jam atau hari, karena kita kumpulkan terlebih dahulu, itu kan datanya banyak ya, datanya dikumpulkan itu datanya banyak. Nah, kita itu dikirimkan, itu pemrosesnya cukup lama, karena data yang kita kirimkan itu banyak. Nah, di stream itu data pemrosesan cepat, karena langsung kita kirimkan, satu-satu kita kirimkan, langsung diproses. Nah, untuk di on-premise, itu toolsnya kita bisa menggunakan Apache Spark untuk batch dan Apache Flink untuk stream processing. Di cloud kita bisa menggunakan AWS batch, di batch dengan AWS batch ini digunakan di batch processing dan Amazon. Jika kita gunakan ke stream processing. Nah, kemudian di pemrosesan big data. Di pemrosesan big data ini ada data pipeline, adalah rangkaian beberapa aksi yang mengumpulkan data mentah dari berbagai sumber dan memberikan data untuk disimpan dan dianalisis. Nah, di sini kan ada mobile apps, kemudian website, IoT, dan juga microservice. Nah, itu datanya itu kita bisa ambil dari situ. Nah, dengan munculnya IoT ini semakin banyak data yang harus dikelola dan diamankan. Nah, IoT itu jaringan besar, benda fisik, misalnya sensor, peralatan di luar jaringan komputer biasa. Nah, itu tadi datanya akan masuk ke data lake. Yang tadi kita jelaskan, data lake itu terdiri dari beberapa jenis data, semuanya jenis data kita satukan dan kita jadikan data tersebut agar menjadi data yang terstruktur. Nah, data struktur itu misalnya kayak Excel, CSV tadi ya. Nah, kita gunakan tools khusus ini seperti Apache Spark, Apache Flink. Nah, Apache Spark ini data yang dikirimkan dalam bertahap beberapa hari tadi, dan stream ini langsung dikirimkan. Nah, data yang sudah terstruktur tadi kita kirimkan ke data warehouse. Nah, di data warehouse ini sudah menjadi data yang terstruktur. Nah, data yang terstruktur ini kita bisa mengolah data tersebut untuk menjadikan sebuah insight, yang mana misalnya seperti seorang data scientist itu kan dia mengolah data untuk mendapatkan insight dari data tersebut. Nah, di sini kita bisa mendapatkan menggunakan exploratory data analysis dan dashboard microservice. Nah, untuk on-premise itu ada Pentaho, Talent, di cloud, AWS Glue, dan Google Cloud Data Fusion. Selanjutnya di Big Data Project. Ini adalah pembahasan terakhir Big Data Project. Nah, di Google, di sektor Big Data, ini Google bisa dikatakan sebagai pelopor dari Big Data. Perusahaan yang berbasis di Mountain View di California, Amerika itu kalau di tahun 2006 kalau nggak salah itu memperkenalkan Google Big Table. Nah, Google Big Table itu apa? Google Big Table itu merupakan sistem database berskala besar dan cepat yang digunakan Google untuk mengelola berbagai jenis data dari berbagai layanan, termasuk data dari layanan mesin pencari berbasis internet. Nah, data itu kita dapat, Google bisa mendapatkan dari Googlebot, yakni crawling, yakni kita mencari sesuatu itu kata-katanya itu bisa digunakan sebagai data, diambil oleh Google untuk dianalisis dari data Googlebot tadi, data crawling. Kemudian data Gmail dari email kita itu kan berbentuk data yang semi terstruktur ya, berbentuk kata-kata gitu. Data yang tidak terstruktur berbentuk kata-kata itu bisa diolah. Kemudian di YouTube itu video atau pencarian kita itu bisa diolah juga. Nah, bisa menjadikan Google Ads. Jadi kalau kita browsing apa-apa itu iklan di Google itu kita dengan yang lain itu berbeda, tergantung data kita. Nah, itu berbeda-beda. Kemudian misalnya ada di sektor
e-commerce seperti Tokopedia gitu ya. Tokopedia itu kan kita biasanya mencari data, mencari barang-barang, mencari nama barang. Nah, nama barang itu kita cari terus-menerus. Nah, kita membuka apapun, iklan atau iklan di Facebook, di Google gitu, ada barangnya. Nah, itu Tokopedia itu mengiklankan ke Google atau Facebook itu. Jadi Google itu mengambil API-nya dari Tokopedia, kemudian diolah menjadi iklan. Nah, kemudian ada di Facebook. Nah, setelah Google tadi, jejaring sosial milik Mark Zuckerberg, Facebook, sekedar informasi, Facebook ini sudah berganti nama menjadi Meta dengan tujuan yang baru, yakni kayak AR gitu. Nah, Facebook pun menerapkan sistem database sejenis untuk menangani melonjaknya pengguna layanan mereka. Nah, dengan teknologi Big Data, Facebook tak pernah kesulitan untuk menangani peredaran data yang melonjak drastis dalam 6 tahun terakhir yang berasal dari 1 miliar pengguna jaring sosial mereka. Nah, sekarang penggunanya lebih banyak dari itu. Nah, sudah ada Big Data, maka itu akan tidak terlalu sulit untuk menanganinya. Nah, dari Facebook bisa mengambil data dari user profil. User profil kita bisa diolah, kemudian user post kita juga, kemudian action, kita like, love, atau apapun itu, nah itu bisa masuk ke Facebook timeline. Misalnya, nah kita di Facebook sering melihat film. Nah, itu di Facebook timeline biasanya itu film-film itu diargetkan sesuai yang kita lihat, data kita itu kita dapatkan. Nah, kita misal lihat sepak bola, itu data di Facebook timeline itu akan menyerupai. Nah, kemudian ada Facebook Ads, itu data-data kita diolah, kita mencari apa, itu Facebook Ads seperti Tokopedia tadi, nah, itu akan mengiklankan di Facebook Ads tersebut, iklan Facebook. Nah, pendapatan terbesar dari Facebook ini saya baca kalau nggak salah di iklan dari Facebook tersebut. Nah, kalau misal kita lihat contoh lain di perusahaan asuransi, mereka itu mengumpulkan informasi tentang perilaku mengemudi kliennya dengan memonitoring GPS pada Carnavi itu sistem navigasi milik setiap klien. Nah, dari pengumpulan informasi tersebut tidak hanya data tentang umur, jarak tempuh, jenis perizinan saja yang didapatkan, namun dengan mengetahui keadaan mengemudi setiap kliennya. Nah, perusahaan asuransi tersebut mampu menganalisis resiko setiap lainnya dan memastikan margin harga yang dapat dideteksi. Apakah terjadi penyalahgunaan atau tidak? Nah, hasilnya didapat dari pengaplikasian Big Data merupakan untuk bentuk dari sebuah informasi dan strategi bisnis yang semestinya menjadi PR ya, perlu dipikirkan oleh para pelaku bisnis saat ini. Nah, sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Oh ya, saya akan mencoba sharing tentang video tadi, video tentang data center. Saya coba lihat di YouTube langsung. Sebentar, saya stop screen. Sebentar, saya cari dulu di Facebook. Tentang data center, yaitu pusat dari data. Di data center itu klaster dari server komputer. Loadingnya agak lama. Sambil kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat sambil menunggu videonya.
Sambil menunggu mungkin teman-teman yang punya pertanyaan disiapkan karena setelah ini ada sesi tanya jawab. Ya, saya coba share screen untuk videonya. Bagaimana Mas Andika, apakah videonya bisa diputar sekarang? Pertanyaan langsung di kolom chat aja Kak Bapak, sambil lihat video nanti. Oke, baik. Maafkan dulu. The engine of the internet. It is a Another giant level. building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. Power, a lot of cooling, and a lot of computers. It's row upon row upon row of machines, all working together to provide the services that make together to Google provide the services I that love make building and operating data centers. I'm Joe Cava, Vice President of Data Centers at Google. I'm Joe I'm Cava, responsible Vice for President managing of the Data teams Centers at Google. globally I'm that responsible design, for managing build, the teams and operate globally data that centers. design, We're also build, and responsible for the operate environmental health data and centers. safety, We're also responsible for sustainability, environmental and health carbon offsets for our data sustainability, centers. and This carbon data center offsets here for in our South Carolina is This data one center node here in a in larger South network Carolina of is data one centers node all over in the a larger world. network Of all of the data centers employees all at over the Google, world. a very, Of all very the small employees at percentage a of very, employees very are small authorized to percentage even of enter those a data employees center are campus. authorized The men and to women enter a that data run center these data campus. centers The men and and women keep that them run up these data 24 hours centers a day, 7 keep days them a up week. 24 hours a They day, are 7 days a incredibly week. passionate about what They they're are doing. incredibly In passionate layman's about what terms, they're what doing. In layman's terms, what I do I typically do? refer to myself as the herder of I cats. typically refer to myself as the power stuff we keep the light on stuff. and we enjoy doing it. And they work very hard. So we like to provide them a fun environment where they can also play hard as well. We just went past the 3 million just man-hour mark went past for the 3 zero million time. man-hour 3 mark million for man-hours is a zero really time. long time, and with 3 the million number man-hours is of a really people long that we time. have on With site, the that number is of an amazing people that we have accomplishment. on site, that is an amazing accomplishment. I think the Google data centers really can offer a level of security that almost no other company can match. We have a information security that is truly second to none. You have the expression It is they wrote. truly second to none. You have the expression they wrote.
Nah, tadi itu security dari sistemnya, the book on that. keamanan There are sistem. many of our information security team members have really written books on best practices in information security, protecting the security and the privacy of our users' Nah, ini itu information. pusat data centernya itu klaster-klaster dari komputer servernya tadi. Di klaster berbagai ini menjadi Is our kayak gini foremost gambarnya. design criteria. We use various Nah, layers ini of higher level keamanan untuk security memasuki close data center. here into the center of the campus you get. So to enter this campus, Sangat my cepat badge had untuk to be on the top. memasuki kawasan dari data center. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. The data center and the network rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level, we even use floor intrusion detection laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside. Nah, ini tuh arus listriknya itu sangat besar. We bring in the high voltage power distributed across the bus bars to all of the customized bus caps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end. Nah, ini tuh maintenance-nya. Jika kita di cloud itu akan di maintenance, ini kan Google ya, di maintenance oleh pihak Google-nya sendiri. Jika on-premise tadi kita yang maintenance sendiri. And chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100%. Oke, ini aja mungkin sudah terlalu itu. Sebelum sesi tanya jawab, mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Mungkin saya bisa akhiri untuk selanjutnya untuk pertanyaan untuk Q&A. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sebelumnya. Silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Andika Syaputra atas penyampaian materinya tentang tantangan dalam mengolah big data yang meliputi tadi ada infrastruktur big data, pengumpulan big data, penyimpanan big data, manajemen big data, pemrosesan big data, dan juga big data projects. Nah, sekarang selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman seluruh audiens yang ingin bertanya. Dipersilahkan untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu sebelum bertanya, yang meliputi nama, prodi, dan juga asal kotanya. Mungkin yang ingin bertanya boleh langsung open mic atau langsung tulis di kolom chat. Baik, Mas Andika, ini sudah ada 2 pertanyaan tercepat. Mungkin bisa sambil dijawab sambil nunggu pertanyaan yang lain. Oke, pertama dari Novaldi ya. Mohon izin ingin bertanya, mengingat banyaknya data yang disimpan pada server big data,
bagaimana cara yang efektif untuk migrasi data dan tiap berapa lama sebaiknya dilakukan untuk migrasi data ya. Nah, cara migrasi data pada server big data itu yang paling efektif itu adalah migrasi dengan teknik incremental, artinya data yang sudah dimigrasikan tadi sebelumnya tidak dimigrasikan lagi, atau dengan kata lain hanya sebuah data hanya dimigrasikan cukup sekali saja. Nah, untuk kebutuhan waktunya, untuk migrasinya kebutuhan waktu sebaiknya menyesuaikan antara kapan data tersebut dibutuhkan dan kemampuan perangkat yang ada. Mungkin seperti itu. Apakah dapat diterima atau kurang jelas? Mungkin Mas Novel bisa memberikan, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Mas Andika? Udah di kolom chat ya. Oke, selanjutnya di Mbak Dwi Puji Astuti. Ini Mbak ya. Mohon maaf izin bertanya, nama saya Dwi Puji, ingin bertanya. Pertanyaan saya adalah apabila suatu perusahaan mengalami kebocoran data, maka perusahaan mengalami kebocoran data, maka langkah apa yang harus dilakukan perusahaan tersebut dalam menangani kebocoran data tadi? Mungkin yang dapat saya jelaskan dengan beberapa yang saya baca, yang saya pernah baca itu, perusahaan itu pertama itu harus segera menemukan bukti atau jejak yang menandakan sumber kebocoran data tersebut. Nah, kebocorannya itu ada di mana itu harus dicari tahu. Nah, cari tahu peretas menggunakan teknik apa untuk meretas sistem keamanan. Untuk jangan saling menyalahkan terlebih dahulu, fokus dulu terlebih dahulu untuk mengamankan data. Nah, nanti akan menemukan bukti perihal kebocoran data yang terjadi. Apa penyebab data itu bocor? Ada sistem yang kurang aman dari segi yang apanya. Nah, untuk yang kedua itu bila kebocoran data terjadi diakibatkan oleh malware berbahaya yang mudah tersebar, maka segera putuskan koneksi antara perangkat keras dengan jaringan utama yang terhubung. Nah, kita putuskan koneksinya agar data tersebut tidak menyebar. Nah, untuk ketiga itu umumkan atau beri notifikasi pada terkait kebocoran data yang terjadi hanya kepada bagian internal yang terkena dampak kebocoran data. Namun, bila data yang bocor berkaitan dengan konsumen, nah itu maka perusahaan juga wajib menjelaskan penyebab serta solusinya agar perusahaan itu bisa menunjukkan sifat tanggung jawab dan profesionalisme sebelum pihak tak bertanggung jawab mencoreng nama baik perusahaan melalui informasi hoax biasanya. Kemudian ubah kata sandi ataupun akses masuk yang diperlukan. Nah, jika kita sudah diberi informasi kalau data bocor, sebaiknya kita juga mengubah kata sandi. Nah, yang diperlukan agar peretas yang sudah berhasil mencuri data tidak lagi memiliki akses karena pembaruan sistem keamanan yang sudah kita terapkan. Yang terakhir, mungkin pantau dan awasi aktivitas perbankan, aktivitas transaksi keuangan kita, terutama yang berkaitan dengan finansial atau keuangan. Nah, tujuan peretas mencuri data tersebut biasanya ingin mengambil keuntungan dari bisnis Anda. Nah, bisnis perusahaan itu, tapi tidak hanya data penting yang dapat menguntungkannya, melainkan jumlah nominal uang dari transaksi bisnis yang telah dijalankan tersebut. Mungkin itu beberapa yang bisa saya jelaskan. Apakah sudah jelas?
Baik Mas, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Dwi Puji Astuti. Nah, ini lanjut jam berapa sih? Jam 4.56. Satu pertanyaan lagi ya. Nanti bisa dijawab melalui grup aja. Mohon izin bertanya, boleh diberikan contoh kasus seberapa bersihkah data yang bersih itu dan seberapa kotorkah data yang kotor itu? Nah, data kotor dan data bersih. Nah, data kotor itu, data itu terdapat missing value, seperti ada data yang tidak terisi. Nah, misal ada beberapa label, itu ada data, itu data tersebut ada yang tidak terisi, itu termasuk data yang kotor. Nah, ada juga data yang duplikat, yakni ada data yang sama, itu juga merupakan missing value. Nah, ada beberapa data yang kotor seperti itu. Nah, bagaimana apa data yang bersih itu? Nah, kita biasanya seorang data scientist itu mengolah data tersebut, yakni melalui pre-processing data, itu membersihkan data tersebut dibersihkan terlebih dahulu dari data yang duplikat ataupun data yang sama, data duplikat atau data yang kosong tadi itu kita bersihkan. Nah, jika sudah itu baru kita analisis. Jadi data yang bersih itu tidak ada yang duplikat, tidak ada missing value, tidak ada yang kosong, missing value kayak gitu. Apakah bisa diterima? Ini masih bisa diteruskan ya? Ya Mas, tinggal satu pertanyaan lagi. Karena pertanyaan dari Mas Muammar tadi, pertanyaannya mirip dengan pertanyaannya Mbak Dwi Puji Astuti, jadi jawabannya sama ya Mas Muammar Bakri. Oke, kalau mengaca pada kebocoran data vaksin presiden, apakah sistem keamanan data di Indonesia, khususnya data vaksin, masih jauh di bawah standar? Nah, data vaksin presiden ini kan sertifikat vaksin ya yang tersebar ya itu ya. Nah, sertifikat vaksin itu bagaimana bisa kebobolan? Nah, itu sangat gampang aslinya. Awalnya kan kita cari vaksin di situsnya resmi, situsnya pemerintah, itu kita cari sertifikat vaksin, itu kan hanya mencantumkan NIK, terus tanggal lahir, terus beberapa data itu. Nah, data itu bisa diambil oleh Pertas, itu bisa diambil melalui informasi. Nah, mereka itu mempunyai cara sendiri untuk mengambil informasi tersebut. Dan saya tidak begitu paham bagaimana caranya. Nah, di situs pemerintah, apalagi Sandi Negara, itu kan kena retas juga ya. Nah, itu sekelas Sandi Negara itu di Indonesia kena retas. Nah, bisa diketahui bagaimana keamanan data di Indonesia itu. Saya pernah baca berita juga, ada yang pernah menemukan celah itu malah dilaporkan, itu saya nggak tahu lagi itu gimana. Nah, seperti itu mungkin sudah hampir maghrib ya. Baik, apakah jawaban dari Mas Andika sudah mewakili pertanyaan dari Mas Ahmad Faruk Dwi Prasetyo? Baik, terima kasih. Baik, karena keterbatasan waktu, saya batasi pertanyaannya sampai di sini. Semoga dapat mewakilkan seluruh pertanyaan dari seluruh audiens yang ikut gabung pada sore hari ini. Baik. Baik, sebelum kami tutup acara pada sore hari ini tentang webinar Technopreneurship dengan judul Tantangan dalam Mengolah Big Data, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemateri, yaitu Saudara Muhammad Andika Syaputra, yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audiens semuanya yang sudah berpartisipasi dan bergabung di acara
webinar Technopreneurship pada sore hari ini. Tak terasa, acara demi acara dalam diskusi kali ini telah dilewati. Akhirnya saya, Pipit Wahyuningsi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura selaku moderator, mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh left dari room.